Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti Rahayu dengan NIM 103042310054. Saya berasal dari kelas IF 4702. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sel tubes besar yang berjudul menganalisis kemungkinan kanker serviks menggunakan dataset cervical cancer risk faktor dengan algoritma decision tree dan narrative bayes. Model yang akan kita gunakan yaitu decision tree dan narrative bayes. Tujuan utamanya yaitu melihat model mana yang lebih baik untuk prediksi kanker serviks. Kedua, membandingkan akuren, precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari sudut pandang konteks medis. Kemudian rumusan masalahnya adalah eh, satu, memprediksi kanker serviks berdasarkan hasil biopsi. Kedua, menganalisis kemungkinan kanker dari hasil biopsi. Sebelum itu, untuk datasetnya kita mengambil dataset dari UCI. Dataset itu terdiri dari jumlah data yang terdiri dari 858 data pasien dan eh, 35 fitur. Targetnya dibagi menjadi dua, yaitu target biopsi yang terdiri dari nol tidak kanker dan satu adalah kanker serviks. Kemudian tebak diawali dengan input libda utama, yaitu NumPy dan Panda untuk mengelola data. Kemudian reponya, repo datasetnya untuk mengambil dataset langsung. Kemudian untuk modeling dan evaluasi kita menggunakan Skinland. Kemudian Lip untuk visualisasi. Fitur-fitur data mencakupi yaitu usia, riwayat seksual, kehamilan, kebiasaan merokok, kontrasepsi hormonal, riwayat penyakit menular, riwayat diagnosis kanker sebelumnya, dan hasil tes medis yang berupa Huffman, Scanlab, dan citologi. Kemudian memasuki metodologi yang kita akan gunakan yaitu seperti satu, penggabungan data. Penggabungan data ini akan digabungkan antara fitur X dan target yang digabungkan menjadi satu data fragment. Ke- Yang kedua yaitu untuk penanganan missing file yang memiliki nilai missing, terutama seperti riwayat STD, lama diagnosis, dan penggunaan kontrasepsi. Di situ saya lihat banyak missing file-nya, jadi diubah atau kita modifikasi untuk mengambil nilai rata-rata masing-masing kolom dengan menggunakan algoritma di bawah ini. Kemudian adalah tipe data atau pengecekan tipe data. Targetnya adalah biopsi, dipastikan bertipe integral agar sesuai untuk klarifikasi. Target biopsi harus init, kemudian fitur numerik harus float atau init 64. Kemudian kita melakukan pembagian data yang terdiri dari 70% sebagai data training dan 30 data test atau testing yang menggunakan metode sleep data.
Jika dilihat dari shield di sini, ini merupakan hasil decision tree. Decision tree ini terdiri dari nilai akuren yang menghasilkan 0,9380, merupakan nilai yang tertinggi. Kedua, precision yang menghasilkan 0,5238, merupakan nilai terendah. Kemudian fecal 0,8431 yang merupakan nilai ketinggi kedua. Kemudian eh, F1 score yang menghasilkan nilai 0,5789 yang merupakan nilai ketinggi ketiga. Untuk convention matrix decision tree model, di sini kita lihat ada 231, 10, 6, dan 11. Di sini 231 ini benar memprediksi true negatif bahwa prediksi tidak ada kanker. Kemudian 10 ini fase positif salah memprediksi adanya kanker. Kemudian 6 ini fase negatif salah memprediksi pasien yang tidak ada kanker, padahal beliau mengidap kanker. Kemudian 11 ini true positif memprediksi adanya kanker. Kemudian klarifikasi untuk ROC, kita lihat grafiknya di sini dari 0 naik ke 4, 0, atau di sini 0,5 bisa ke naik terus sampai ke 10. Jika dilihat dari ROC grafik menunjukkan kinerja model klarifikasi pada semua ambang klarifikasi. Ini menggambarkan tanda of tanda true positive rate dan fase positive rate pada berbagai peraturan ambang batas semakin mendekati kurva ke sudut kiri atas yang semakin baik kinerjanya. Baik, kita lanjut ke naratif bias. Jika dilihat di sini merupakan hasil dari algoritma naratif bias. Hasil naratif bias ini eh, menampilkan nilai akuren untuk 0,1783, nilai precision yang menghasilkan 0,0705, rekal yang menghasilkan 0,9412, dan F1 score yang menghasilkan 0,1311. Kemudian kita lihat dari confusion matrixnya untuk narrative bias model. Di sini terdiri dari 30 eh, sebagai true negatif yang benar memprediksi bahwa pasien tidak menderita kanker. Kemudian 211 ini adalah fase positif. Model ini merupakan model salah memprediksi pasien penderita kanker, padahal tidak. Kemudian satu ini sebagai fase negatif, model salah memprediksi pasien tidak penderita kanker, padahal menderita. Kemudian yang 16 ini adalah true positif bahwa model benar memprediksi pasien penderita kanker. Kemudian kita lihat dari grafik ROC bahwa di sini yang kita lihat bahwa grafik tersebut akan memvisualkan trade-off yang sangat buruk. Meskipun model ini sangat baik dalam menemukan kasus kanker yang sebenarnya, eh, true positif. Di sini harusnya ada tulisan di sini true positive rate yang tinggi ia melakukan dengan mengkorbankan adalah fase positive rate. Jika dilihat, kurva ini terlihat akan mengkonfirmasi bahwa model ini secara keseluruhan tidak efektif dalam membedakan antara yang sakit dan sehat karena ia menghasilkan terlalu banyak alarm palsu untuk setiap alarm benar yang diberikan.
Selanjutnya, kesimpulan. Untuk memprediksi kanker serviks berdasarkan hasil biopsi, di mana minimalkan pasal negatif tidak melewati batas kasus kanker yang sebenarnya adalah yang paling penting. Tingginya rekal pada model naratif bias menjadi keuntungan yang signifikan. Namun, presisi pada akurasi yang sangat rendah membuatnya tidak praktis untuk aplikasi langsung, karena akan menghasilkan terlalu banyak alarm palsu, false positif. Model decision tree meskipun memiliki metrik keseluruhan yang lebih baik, masih melewatkan sejumlah besar kasus positif. Oleh karena itu, tugas kritis seperti prediksi kanker ada model yang tidak ada model yang dalam bentuknya saat ini ideal tanpa optimasi lebih lanjut, terutama mengenai trade-off antara fase positif dan fase negatif. Model dengan keseimbangan rekal tinggi dan presisi yang dapat diterima akan lebih disukai ketidakseimbangan kelas dalam database kasus positif yang lebih sedikit kemungkinan berkontribusi pada tantangan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang memberikan. Mohon maaf, saya Febrianti Rahayu dengan NIM 103042310054. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.